Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelesani Gabriela Azahra dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam ingin menjelaskan mengenai mata pelajaran teknologi dan media pembelajaran. Jadi di materi ini saya mengambil dari mata pelajaran akidah akhlak, yaitu yang pertama itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajarannya itu ada rukun iman. Jadi materi pokok yang akan dipelajari dalam rukun iman ini ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar atau ketentuan Allah dari baik maupun buruknya. Setiap rukun iman akan dijelaskan secara ringkas namun jelas mencangkup pengertian dan dasar dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama itu ada kognitif. Peserta didik mampu menganalisis terkait antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai seorang muslim. Alasannya, tujuan ini dipilih untuk mendorong peserta didik tidak hanya menghafal rukun iman, tetapi juga memahami implikasi praktis dari keyakinan tersebut dalam kehidupan nyata. Kemampuan menganalisis akan mengasah keterampilan berpikir kritis mereka. Yang kedua itu ada afektif. Peserta didik menunjukkan sikap menghormati dan mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman terhadap rukun iman. Alasannya, tujuan ini menekankan pada pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual. Dengan memahami rukun iman diharapkan tumbuh rasa cinta dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Alasan strategi ini dipilih untuk merangsang peserta didik berpikir aktif dan mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pengalaman rukun iman dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini akan membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik. Yang kedua itu ada pembelajaran komparatif atau comparative learning. Alasan strategi ini mendorong peserta didik untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan belajar bersama dalam kelompok. Ini akan meningkatkan pemahaman mereka melalui diskusi dan penjelasan dari teman sebaya serta mengembangkan keterampilan sosial. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama itu ada diskusi kelompok. Sesuai dengan strategi pembelajaran komparatif, metode ini akan digunakan untuk membahas studi kasus atau permasalahan terkait rukun iman. Alasannya, diskusi memungkinkan peserta didik untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan perspektif lain, dan membangun pemahaman bersama. Yang kedua itu ada presentasi. Setelah berdiskusi dan menganalisis masalah, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil temuan mereka. Alasannya, presentasi melatih kemampuan peserta didik untuk menyampaikan informasi secara sistematis dan percaya diri, serta memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan umpan balik dan memperkaya pemahaman. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Jadi pertemuan ke-1 itu ada pendahuluan, nanti yang akan didiskusikan selama 10 menit atau mungkin bisa lebih, yaitu guru membuka pelajaran dengan salam dan doa. Kemudian guru melakukan persepsi dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik yang mengarah pada pentingnya keyakinan atau prinsip hidup, misalnya apa saja prinsip yang kalian pegang teguh dalam menjalani kehidupan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang selanjutnya, guru juga memberikan gambaran singkat tentang materi rukun iman dan pentingnya pemahaman serta mengamalkannya. Yang kedua itu mungkin kita selanjutnya nanti ketika berkelompok itu akan membahas inti dari apa yang akan kita bahas pada rukun iman tersebut.
Tahap pertama yang dilakukan biasanya itu pembentukan kelompok dan pemberian tugas 10 menit atau mungkin bahkan lebih, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok heterogen. Setiap kelompok diberikan satu studi kasus atau permasalahan sederhana yang berkaitan dengan pengalaman salah satu rukun iman, khususnya yang terkait kepada iman kepada Allah, misalnya bagaimana Al-Quran menjadi pedoman dalam mengatasi perbedaan pendapat. Tahap 2, diskusi kelompok mungkin 25 menit atau mungkin bahkan lebih. Setiap kelompok berdiskusi, menganalisis studi kasus, mencari solusi, menyiapkan hasil diskusi untuk dipresentasikan. Guru berperan sebagai fasilitator, berkeliling untuk memantau diskusi, memberikan arahan jika diperlukan, dan mengajukan pertanyaan pemantik. Yang tahap 3, presentasi kelompok mungkin 20 menit atau kurang dari 20 menit atau bahkan lebih dari 20 menit. Setiap kelompok secara bergilir mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Guru memoderasi jalannya presentasi dan diskusi. Tahap 4, menguatkan materi 5 menit. Guru memberikan penguatan materi secara keseluruhan, merangkum poin-poin penting dari setiap rukun iman, dan menekankan keterkaitan antara iman kepada Allah dengan perilaku sehari-hari. Guru juga menanamkan nilai-nilai menghormati dan mengagumi kebesaran Allah melalui pemahaman rukun iman. Selanjutnya dilakukan penutup mungkin 5 menit atau bahkan 10 menit gitu. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Guru melakukan refleksi dengan meminta peserta didik menyampaikan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana pemahaman ini dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Guru memberikan tugas tindak lanjut, misalnya mencari contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan iman kepada rukun iman lainnya. Guru menutup pelajaran dengan salam. Pembelajaran rukun iman ini juga dapat diintegrasikan dalam beberapa cara, misalnya pencarian informasi. Peserta didik dapat menggunakan internet untuk mencari informasi tambahan, contohnya relevan terkait studi kasus yang diberikan. Presentasi digital, kelompok dapat menggunakan aplikasi presentasi seperti PowerPoint, Google Slide, atau Canva untuk membuat presentasi yang lebih menarik. Platform kolaborasi, jika memungkinkan, platform kolaborasi daring seperti Google Docs atau Padlet dapat digunakan untuk memfasilitasi diskusi kelompok dan pengumpulan ide. Jadi sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Mungkin jika ada kurang kata atau kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.